dengan kita, mendoakan yang baik dengan kita agar kita jadi anak yang sholih dan sholihat. Ini termasuk dari praktek dari akhlakul karimah. Okay. Next. Nah, ini juga termasuk dari rasa kasih sayang ya, kepada orang tua. Nah, ini ada Pak Polisi sedang bertugas. Nah, di situ kalau ada orang tuanya lewat ya kemudian cium tangan ya. Ini jangan malu-malu ketika ketemu dengan orang tua waktu bekerja ya, atau kalau sekarang sekolah ya, di situ ketika bersama orang tua ya cium tangan ya. Kepada ustadz ustadzah ya, juga demikian kalau bertemu ya disalami ya, cowok ya, kalau cowok ya dengan cowok, cewek dengan cewek salimnya. Kalau berbeda jenis kelamin ya cuma ucapkan salam, assalamualaikum ustadz, assalamualaikum ustazah. Nah, kalau sama-sama mahram, sama-sama jenis kelaminnya, laki-laki dengan laki-laki ya cium tangannya, perempuan dengan perempuan cium tangannya. Kemudian next. Ini untuk praktek dari rasa kasih sayang kepada orang yang membutuhkan atau orang miskin atau kaum duafa ya. Kalau mungkin kita jalan-jalan di situ di pinggir jalan ya, atau di lampu merah, atau di depan minimarket ya, kalau mungkin ada orang yang membutuhkan, orang yang minta-minta, kalau kita ada ya dikasih ya, dikasih semampu kita. Itu wujud dari rasa kasih sayang kepada orang miskin atau kaum duafa. Kita nggak boleh mencelanya, nggak boleh mencelanya. Minta-minta, nggak mau kerja, nah itu nggak boleh. Ya kalau memang kita nggak punya ya nggak usah mencela. Kalau kita punya dikasih semampunya. Kemudian next. Ini juga rasa kasih sayang kepada teman, kepada teman atau kepada adik atau kepada kakak. Ketika ada temannya yang jatuh atau adiknya yang jatuh atau kakaknya yang jatuh, ya, maka kita membantu untuk berdiri, ya. Gimana? Yuk, bisa berdiri enggak? Kalau nggak bisa berdiri tak bantuin. Nah, begitu, nggih. Tidak boleh diolok-olok, diejek. Terus gede, pleset, tibur, delok-delok. Nah, malah kayak begitu nggak boleh, nggih. Nah, nggak boleh diolok-olok. Ditertawakan nggak boleh, ya. Tapi harus ditolong. Ini wujud dari rasa kasih sayang kepada teman atau adik atau kakak. Next. Nah, ini juga sama. Contoh dari rasa kasih sayang kepada kakak atau adik, ya. Ini kalau di sini contohnya adik. Kakaknya membantu mengajarkan adiknya untuk membaca. Kalau mungkin punya adik, adiknya belum bisa baca, ya kita ajari baca. Kita ajari, atau butuh pertolongan untuk menjawab pertanyaan, kalau kita bisa bantu jawab ya kita bantu. Nah, lebih baiknya lagi kalau mengajari Al-Quran, ya, mengajari Al-Quran, atau kalau pakai Al-Husna ya Al-Husna, kalau Iqra ya pakai Iqra, kalau tilawati ya pakai tilawati, diajarkan adiknya, ya, diajari A, Ba, Ta, nah, adiknya diajari supaya sama-sama dapat pahala. Next. Nah, untuk materinya insyaallah sudah selesai. Ini ada tugas dari Ustadz, ya. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan contoh-contoh sikap kasih sayang, ya, kepada orang yang lebih tua, kepada orang miskin atau kaum duafa, kepada adik atau yang lebih muda. Nah, nanti itu ada soalnya nanti ditulis di situ, nggih. Kemudian ada tugas checklistnya juga, tugas checklist. Kalau sudah bisa praktek, nggih, nanti dicentang. Contohnya di situ kolomnya ada sikap sayang kepada orang yang lebih tua. Kalau sudah praktek nanti dicentang. Sikap sayang kepada orang miskin sudah praktek nanti dicentang.
Kemudian sikap sayang kepada adik atau yang lebih muda. Kalau nggak punya adik ya nanti bisa dengan tetangga yang lebih muda dari kita, nggih. Nah, kita praktek dari sikap sayang itu bagaimana. Nah, kita praktekkan, kalau sudah nanti dicentang, nggih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Coba Ustadz mau lihat dulu anak-anak yang sudah ikut Zoom. Siapa saja? Nah, di situ ada Mas Farhan Yusuf. Halo Mas Farhan. Terus ada Mas Izar. Ada Mas Izar. Pakai kaos Mas Izar. Halo Mas Izar. Terus ada Mbak Syakila. Nah, ada Mbak Syakila itu yang tengah. Mbak siapa ya namanya? Itu muridnya Ustadzah Okta nggih. Nah, Ustadz kurang hafal nggih. Halo Mbak. Nah, kemudian untuk selanjutnya Mbak Nacita nggih, Mbak Nacita. Kemudian ada Mbak Berlian, ada Mas Ubed. Yang tengah siapa itu? Yang tengah nggak kelihatan soalnya. Terus untuk sebelahnya ada Mbak Sonia. Ada Mbak Sonia. Mbak Sonia. Terus next ada Mas siapa itu? Mas Royan atau nggak kelihatan? Wajahnya jangan ditutupi Mas. Dibuka. Nah, itu muridnya Ustadzah Okta nggih. Mana tadi? Nah, Mas siapa? Mas Yaya ya? Mas Raditya insyaallah. Terus Mbak Afika. Ada Mbak Afika, ada Mas Langit. Halo Mas Langit. Nah, Zoom di rumah ya biasanya kalau Zoom ke sekolahan. Nah, ini di rumah. Kemudian ada siapa itu ya? Mas Alwi ya? Mas Alwi. Halo Mas Alwi. Ada Mas Alwi. Terus Mas Fawas. Ada Mas Fawas. Terus ada Mas Ibra. Ada Mbak Rusnita Putri. Ada Mas Yu. Terus next ada lagi? Sudah. Oh, okay, sudah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk anak-anakku semuanya. Oke, untuk selanjutnya setelah ini nanti pelajaran bahasa Inggris nggih. Nah, bahasa Inggris dengan Ustadzah Fatimah. Insya Allah dari Ustadz cukupi sekian. Apabila banyak salah kata, Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Grade 2 A and B. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine? Good? I hope that all of you is good and happy for today. Okay? Semoga kalian hari ini baik-baik saja dan senang. Okay? Before we are start the study, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Inggris hari ini, all of you students, kalian semua, please prepare your module kalian bahasa Inggris yang ada gambarnya, dipersiapkan. Then prepare your pencil or pen, okay? And then pray before study. Pray, basmalah together, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Then I will show the PPT. Miss Fatimah akan menampilkan PPT-nya for lessons today. PPT-nya sebentar ya. Oke, next. Oke. Di sini Miss Fatimah itu kata-katanya last week, minggu yang lalu, we were studied about kind of places. Kemarin kalian sudah menyebutkan jenis-jenis atau jenis-jenis tempat, oke, melalui lewat YouTube. Kalian sudah open your YouTube, then all of you mention. Nah, bagi yang last week belum mengumpulkan atau belum memfotonya, nanti bisa dikerjakan atau diselesaikan. Nah, kind of places by YouTube kemarin itu ada that is school, then bank, then card, then fire, balais, hospital, dentist, pharmacy, church, bazaar, cinema, gym, the last is bakery. Oke? Itu tadi adalah kind of places by YouTube. Bagi yang belum, ini nanti bisa ditulis your book, kemudian nanti send to teacher classroom or Miss Fatimah. Oke? Next. Okay, now we are going to the next material about kind of places and explanation. Sekarang kita akan belajar melanjutkan materi tentang kinds of places, jenis-jenis tempat, tetapi yang sudah dikasihkan Miss Fatimah melalui modul. Dan explanation, penjelasan from kinds of places. Okay. Next. Okay. Miss Fatimah will explain the vocabulary. All of you students, please pay attention. Jadi nanti Miss Fatimah akan menjelaskan, kalian semua nanti memperhatikan. Okay. Di sini ada vocabulary. Vocabulary is kosakata. Jadi kosakata kinds of places. 1. Di situ sudah ada number 1 till number 8. Number 1 is bank. Bank is
bank. Okay. Then number 2, tower, menara. Kalian juga bisa mengartikannya langsung di modul kalian. Oke. 2, tower, menara. 3, library, perpustakaan. Library, perpustakaan. 4, market square. Market square is alun-alun pasar. Okay. Next, number 5, supermarket. 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 6, bus station. 6, bus station. Terminal bus. 7, sports center. 7, sports center. Pusat olahraga. Sports center, pusat olahraga. Then the last is map. Map, peta. Oke. Jadi itu tadi adalah kinds of places. Ada number 1 until number 8. Oke. Next, Miss Fatimah will explain what is kind of places with explanation. Next. Nah, jadi Miss Fatimah akan menjelaskan apa itu tadi dari kinds of places. Maksudnya itu apa sih? Number 1, bank atau bank. Bank is a financial institution where customers can save or borrow money. Jadi, bank ini adalah lembaga keuangan di mana customer-nya itu dapat menyimpan atau meminjam uang. Jadi fungsinya bank itu adalah untuk menyimpan atau meminjam uang. Jadi kalau semisal anak-anak atau orang tua kalian bisa meminjam atau menyimpan uang bisa di bank. Oke. Next. 2, tower. Tower adalah menara. Nah, di bawah itu sudah ada gambar menara yang menjulang tinggi. A tall, narrow building, either freestanding or forming part of a building. Jadi tower itu biasanya diidentifikasikan dengan bangunan yang tinggi, sempit, kemudian dia bisa berdiri sendiri, kemudian membentuk sebuah bangunan. Itu namanya tower, bagian bangunan yang tinggi. Nah, yang digambar itu banyak sekali lantainya, jadi bukan kelihatan tapi emang tinggi, jadi bisa dibilang itu namanya tower. Oke. Next. 3, library. Library is perpustakaan. Okay, a building or room containing collections of books to read or borrow. Jadi, library ini adalah perpustakaan, sebuah bangunan atau sebuah ruangan yang berisi collection of books, koleksi buku. Untuk apa? Untuk membaca atau meminjam. Jadi perpustakaan biasanya usually di situ ada koleksi-koleksi buku, dimulai dari koleksi mata pelajaran, buku cerita, kamus, dan yang lainnya. Untuk apa tempatnya? Untuk membaca atau meminjam buku.
Nah, di sekolahan kita juga ada library atau perpustakaan. Nanti kalian bisa di situ bisa untuk membaca buku atau meminjam buku. Oke? Next. For Market Square adalah alun-alun pasar atau alun-alun. An open square in which a town market is or was formerly held. Jadi, market square ini adalah lapangan terbuka tempat pasar kota. Maksudnya ini adalah biasanya market square ini kan alun atau nama lainnya kan alun-alun. Biasanya di lapangan, di tempat yang terbuka. Kemudian biasanya juga diadakan di waktu-waktu khusus di luar. Jadi bukan di dalam. Oke? Biasanya juga market square ini menjual beberapa jenis makanan juga ada, pakaian, kemudian household seperti itu. Next. 5 is supermarket. Supermarket. A large self-service store selling foods and household goods. Nah, biasanya anak-anak sudah sering sekali ke supermarket. To selling foods. Untuk apa? Untuk membeli makanan. Selling foods and household. Dan alat rumah tangga. Jadi supermarket adalah toko yang menjual foods, makanan, and household. Oke. Biasanya juga ada sayuran yang supermarket besar, kemudian juga ada fruits atau buah-buahan. Next. Number 6 is bus station. Bus station. Terminal bus. A terminal where buses arrive and depart. Jadi, bus station ini adalah sebuah terminal atau terminal bus di mana bus itu sampai dan mau berangkat. Jadi sebuah terminal itu datang dan perginya si busnya tersebut. Karena bus itu tidak bisa berhenti sembarangan. Jadi bus mempunyai terminal. Ketika kalau mau naik atau mau pergi itu harus di terminalnya, terminal dan subterminalnya bus masing-masing. Bus station. Oke. Next. 7. Sports center. Sports center adalah pusat olahraga. Sports center, pusat olahraga. A building where you can play different sports. Jadi, sports center adalah sebuah bangunan di mana kamu dapat play, bermain different sports, olahraga yang berbeda-beda. Contohnya di bawah itu ada tempat sports center. Jadi di situ tempat bermainnya atau tempat olahraganya itu lebih dari satu, more than one. Ada basketball, kemudian ada volley, ada yang lainnya juga, lengkap biasanya. Next, the last is map, peta. Map, peta, showing physical features, cities, roads, and etc. Jadi, map ini menampilkan feature-feature secara fisik, secara nyata, kemudian menampilkan kota, menampilkan jalan, seperti itu. Nah, kalau di gambar ini adalah mapnya showing physical roads, jadi menampilkan jalan. Kalau biasanya sekarang itu menggunakan namanya Google Map, oke? Jadi Google Map itu nanti melalui handphone. Semisal
si A go to si B. Jadi kalau ketika mereka tidak mengetahui alamatnya atau rumahnya, mereka bisa menggunakan Google Map atau map. Jadi petunjuk arah atau petunjuk jalan. Oke. Itu tadi adalah kinds of places with explanation. Ada bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports center, and then the last is map. Okay. Next. Nah, ini adalah penjelasan yang ada di modul kalian. Miss Fatimah ini di sini dijadikan satu. Next. Nah, next is worksheet. Choose true or false. Jadi tugasnya kalian adalah di modul kalian sudah ada 8 soal, 8 questions, okay? Then you can choose true or false. Jadi kalian pilihlah jawaban. Kalau benar, true, itu menggunakan huruf T atau huruf T. Oke. Kemudian kalau salah, false, salah itu bisa menggunakan kasih huruf F. Oke. Kalau benar huruf T, kalau salah huruf F. Oke. Miss Fatimah will explain and translate the question. Oke, jadi Miss Fatimah nanti akan mengartikannya soal-soal yang ada di modul. Oke. Kalian prepare your pencil to answer. Oke. Sudah ya. Number 1. Every bank in Indonesia has blackboard. Setiap bank yang ada di Indonesia mempunyai papan tulis hitam. Benar atau salah? Kalau benar ditulis huruf T, kalau salah huruf F. Sudah. Number 2. She's buying vegetables and fruits in the supermarket. Dia membeli sayuran dan buah-buahan di supermarket. True or false? Then number 3. She reads a book in the library. She reads a book in the library. Dia membaca buku di perpustakaan. True or false? Number 4. The student is wearing a uniform in the sports center. Siswa-siswa memakai pakaian seragam sekolah di pusat olahraga. Benar atau salah? Memakai pakaian seragam di pusat olahraga. Next, number 5. Rita is sitting on the bench on the map. Rita duduk di bangku ketika menggunakan map peta. Benar atau salah? Next, number 6. Bench waiting to the bus in the bus station. Bench menunggu bus
di terminal bus. Benar atau salah? Number 7. He is buying sand in the market square. He is buying sand in the market square. Dia membeli pasir di alun-alun pasar. Benar atau salah kalau membeli pasir di alun-alun pasar? And then the last is my home is tower. Rumahku adalah menara. Benar atau salah? My home is tower. Benar atau salah? Oke, that's all. Itu tadi adalah worksheetnya. Miss Fatimah, I want to, siapa yang ingin mencoba membacakan jawabannya? Up your hands. Satu saja coba. Mas Farhan. Yang mau membacakan pertanyaan 1 sampai 8 coba raise your hands. Farhan. Farhan mana Farhan? Where is Farhan? Farhan. Sebentar ya. Wait. Oke, Mas Farhan mau menjawab? Louder, please. Are you ready, Mas Farhan? Okay, good. Number 2. Mas Farhan bisa. Benar atau salah? True or false? Oke, Miss Fatimah yang baca saja ya. Untuk pertanyaannya Miss Fatimah yang baca saja. Number 3, she reads a book in the library. True or false? Oke. Number 4, the student is wearing a uniform in the sports center. True or false? Okay, number 5. Number 5, true or false? True or false? Benar atau salah? Benar atau salah? Oke. Number 6, langsung jawabannya saja ya. True or false? Langsung jawabannya saja, nggak apa-apa. Oke, number 7. True or false?
Benar atau salah? Number 7, he is buying sand in the market square. True. Kalau membeli pasar di alun-alun, benar? Benar atau salah? Oke. Oke, the last is my home is tower. True or false? Benar atau salah? Ya. Oke. Oke, good job Mas Farhan. Sudah dikerjakan semua ya. Nanti tinggal next week bisa dikumpulkan dengan modul yang lainnya. Oke. I think enough. Semuanya sudah dikerjakan ya. Insya Allah nanti untuk tanya jawabnya atau active in the Zoom bisa dilanjutkan minggu selanjutnya. Oke. That's all. Untuk pengerjaannya langsung di modul, dikumpulkan nanti bersama dengan modul yang lainnya. Kemudian yang last week, yang minggu kemarin belum mengumpulkan tugas juga bisa masih ditunggu Miss Fatimah dengan tugas yang sekarang. Oke? I think enough. Thank you for your attention and participation. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Akhirul halihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.